Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Erik. Pagi Kang sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Wah, Kabar juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Pak Erik. Begini, mungkin terlebih dahulu mohon maaf mengganggu waktunya. Sesuai dengan yang sudah kita diskusikan beberapa hari yang lalu bahwa kita ada program untuk pengembangan diri. Salah satunya yaitu tentang observasi kelas. Sesuai yang kita pahami bersama bahwa sebelum dilaksanakan observasi itu ada percakapan pra-observasi dulu. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi ringan sebagai pra-observasi. Beberapa hal yang akan kita diskusikan mungkin Pak Erik. Yang pertama, Pak Erik itu mengajarnya mata pelajaran Terus saya ngajarnya ilmu pengetahuan alam, IPA kelas 7 dan 9. 7 dan 9. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita diskusikannya kelas 9. Oh, yang akan diobservasi nanti kelas 9 ya. ya? Diskusi kelas 9, tapi kalau untuk tugas saya mengajar kelas 7 dan kelas 9 IPA. 7 dan 9 Betul, IPA. betul. Dan yang akan kita observasi ya Fokus ke kelas 9. 9-nya. Betul. Untuk waktunya kira-kira kapan nih observasinya? Saya jam hari Jumat, Jumat ya? ya jam setelah istirahat dari jam ke 45 ya. Oh iya, siap. Kebetulan saya ada jam di kelas 9 dan ada hal yang menarik kan di kelas 9 tersebut yang memang mungkin saya juga akan minta bantuan Pak Ahmad untuk melihat dari sisi mana tadi kekurangan kelebihan dalam proses tadi peningkatan pembelajaran ini. Siap. Kalau begitu diskusi kita sekarang nih Pak Erik, Ya. Kira-kira tujuannya? Baik, pertama terima kasih Pak Ahmad sudah mengajar. Ada teman diskusi. Nah ini saya justru mencari teman diskusi. Betul. Pertama terkait saya menemukan beberapa hal refleksi sebelumnya Pak Ahmad. Di kelas yang akan saya nanti kita observasi kelas 9 tersebut. Ya. Beberapa pertemuan itu saya melihat masih ada dalam artian pada proses pembelajaran itu. Saya rasa belum maksimal dalam proses pengelolaan kelas. Pengelolaan kelasnya. Lebih kalau intinya kita bahasnya disiplin positif ya. Betul. Maksudnya saya melihat bahwasanya masih jumlah siswa kurang lebih 30. Betul. Saya kan setiap guru tuh pasti pengen setiap siswanya antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu kan. Tapi saya masih menemukan ada beberapa siswa yang terlihat kurang antusias dalam artian pasif dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Ingin menggali kenapa sih Seperti itu. iya betul. Baik. Strateginya seperti apa gitu. Iya. Jadi Pak Erik itu menemukan temuan di lapangan bahwa anak ada yang tidak antusias, kemudian kadang kelas tidak kondusif. Betul. Ya, jadi mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu tujuan observasi nanti Ya. kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Pak Erik itu apa? Ya kan tadi saya sudah sebelum sedikit penerapan disiplin positif di kelas ya kan. Ya. Lebih kepada itu fokusnya dinamika di kelasnya kan. Di mana lebih kepada saya berpikir juga apakah selama ini tuh ketika melihat murid yang terlihat kurang antusias kan? Betul. Kurang motivasi belajar itu apakah faktor karena kitanya belum sampai memfasilitasi apa keinginan murid itu dalam kelas itu gitu ya. Ya. Jadi apakah kita yang memaksakan kelas itu harus seperti ini di versi kita? Tapi kita ya. Versi kita gitu ya. Betul. Jadi saya tuh pengen mendengar, pengen dari murid itu lahir adalah terjalinnya kesepakatan. Diharapkan tadi tidak ada lagi anak itu belajar itu terpaksa mengikuti versinya guru. Tetapi guru saya pribadi mampu memfasilitasi kelas tersebut itu kelas idaman, kelas impian murid sehingga versi mereka sehingga tadi tujuannya kan antusias belajar, motivasi belajar itu muncul dari diri murid tersendiri. Siap, luar biasa. Kalau dari aspek tujuan pembelajaran ini yang akan kita observasi nanti, tujuannya apa aja? Tujuan pembelajaran kan kalau kontennya kan tentang statis kan, diharapkan nanti kan ada lebih kepada pertama itu kan tentang kalau bicara konten ya, tentang riset statis tentang interaksi antar muatan. Dengan strateginya kan saya sudah melakukan yang namanya pertemuan sebelum itu asesmen diagnostik awal kan. Betul.
Jadi untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Ya. Jadi kan tadi saya ingin melihat bahwasanya ingin menciptakan ruang kelas yang memang sesuai dengan versi mereka yang mampu mengakomodir sebuah kebutuhan murid. Jadi nanti strateginya mungkin ya, saya masuk ke strategi juga. Ada kegiatan praktikum sederhana, itu kan untuk memfasilitasi murid yang punya kecenderungan belajar yang kinestetik. Ada juga mungkin memfasilitasi bagaimana yang audiovisual. Ada juga mungkin menerapkan strategi yang memfasilitasi murid yang audiovisual. Tujuan pembelajarannya tentang dalam materi yang pada pertemuan itu disebut statis itu. Baik. Sekarang kita fokus ke pengembangan yang tadi, Pak. Ya. Kita tadi sudah berbicara tentang disiplin positif gitu ya. Ya. Kira-kira area mana saja nih yang ingin dikembangkan dari disiplin positif? Pertama, ya jelas kayak tadi lebih baik lagi kayaknya. Ya. Ada namanya kesepakatan kelas. Betul. Muncul kesadaran dari murid berani untuk mengumpulkan pendapat mereka, terjalinnya interaksi yang positif sehingga ada kesepakatan. Itu diharapkan adanya interaksi yang positif antara guru dan murid. Oh iya. Murid berani untuk mengumpulkan pendapat, gitu. Guru memfasilitasi mendengar pendapat mereka dalam proses pembelajaran. Jadi jangan sampai dia mungkin saya beberapa pertemuan sebelumnya gitu, Pak. Ketika ditanya udah paham belum? Sudah. Tapi ketika ada evaluasi yang untuk menekankan kepahaman mereka, hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Saya pengennya tuh di kelas yang nanti mereka tuh benar-benar untuk mengeluarkan saja pendapatnya, pemahaman mereka. Saya memfasilitasi kelas tersebut gitu. Siap. Berarti itu sedikitnya sudah masuk ke strategi juga gitu ya? Salah satu. Untuk mencapai itu, jika lebih teknis, strateginya kira-kira baik, apa saja? Modelnya atau apa? Siap. Tadi kan sudah disinggung dari awal, dari awal saya menemukan masalah pun sudah. Tadi kan ada hasilnya dari mana gitu. Selain dari observasi langsung juga saya melakukan yang namanya diagnostik, asesmen diagnostik. Ada yang kognitif dan non kognitif. Sebelumnya saya sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Kognitif itu ya tujuannya tadi memfasilitasi agar kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Itu kebetulan di kelas 9 ya A, nanti kita kelas yang akan kita observasi ini Muhammad. Kebetulan mayoritas ada dua kelompok. Pertama yang kinestetik, jadi yang mereka tuh cenderungannya tuh belajar kinestetik. Yang kedua tuh visual, kode visual. Jadi kami nanti saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi saya akan berdiferensiasi sesuai dengan betul. Ada yang kinestetik dan kode visual. Dan kalau saya kebetulan materinya kan IPA, saya pendekatan saintifik, di mana 5M di situ di kelas tersebut dijalankan, dan model pembelajarannya berbasis masalah PBL. Itu salah satu strategi. Kebetulan medianya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan juga lingkungan belajar yang ada di sekitar kita. Jadi saya kira percakapan kita sudah detail gitu ya, dari aspek tujuan, kemudian area pengembangan yang akan dikembangkan sudah tergali, sampai pada strategi dan indikator keberhasilan juga sudah tadi terlihat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa tercapai baik ya. Jika boleh disimpulkan nih diskusi kita hari ini, baik mendapatkan apa nih? Baik. Pertama jelas saya dapat teman bicara yang memang luar biasa dari Pak Ahmad, masukan juga misalnya yang positif, terutama terkait dengan kesepakatan kita bahwasanya kelas itu jangan sampai memaksakan kelas yang versinya guru, tapi versinya murid. Jangan juga murid juga versinya bersama. Jadi ada kesepakatan kelas itu. Betul. Antara guru dan murid itu mencapai suatu kesepakatan bersama, lebih ke teknisnya sehingga nanti pas proses pembelajaran itu sehingga kita bisa menciptakan atau membuat inilah kelas idaman sehingga tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan tercapai dengan kondisi yang nyaman yang tadi diharap udah deal-dealan antara dua pihak tuh. Jadi mudah-mudahan itu ikhtiar sehingga proses pembelajaran yang memang mengakomodir kebutuhan muridnya bisa tercapai gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai, nanti kita sama-sama berproses di proses. Betul. Dan mungkin ini tambahan lagi sedikit.
karakteristik murid di sekolah kami memang kecenderungan itu untuk menggali, dalam artian berusaha menggali potensi dalam konteks Ya. anak itu mengeluarkan pendapat itu butuh effort yang luar biasa. Ya, berat gitu. Ya, saya rasa Pak Ahmad juga kita sering bicara butuh kita strategi, Ya. butuh model pembelajaran yang tepat untuk menggali hal yang tersebut. Siap. Mudah-mudahan bisa tercapai dan nanti kita diskusikan lagi setelah observasi. Siap. Nanti agak pasca observasi. Siap, siap. Jadi sekarang kita sudah punya targetnya nih, ada Hmm. tujuan. Lalu nanti kita eksekusi di observasinya. Betul. Setelah itu nanti kita refleksi di pasca observasi. Pasca observasi. Jadi Siap. sampai bertemu di diskusi Siap, terima kasih. berikutnya. Siap. Terima kasih atas waktunya Pak Erik. Siap. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup kan? Cukup. Atau kurang jelas bisa diulangi.